Jantung Claire masih berdebar kencang saat dia keluar dari kantor Wilson Group. Nenek akan secara resmi mengumumkan jabatan barunya besok. Akhirnya, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia menoleh ke Charlie dan berkata dengan gembira, Charlie, terima kasih. Jika bukan karena doronganmu, aku tidak akan berani maju dan menerima tantangan ini." Charlie menjawab sambil tersenyum, sayang, kamu pantas menerima ini." Dia memalingkan mukanya, lalu berbalik kembali padanya dan berkata, oh ya, ini acara yang sangat hebat dan membahagiakan. Mari kita rayakan, oke?" Claire mengangguk. "Bagaimana kamu ingin merayakannya?" "Ulang tahun ketiga kita sudah dekat, mari kita rayakan bersama. Aku akan menyiapkan semuanya, kamu hanya perlu duduk dan bersantai." Claire ternganga karena terkejut. "Apakah kamu akan mengejutkanku?" "Ya." Charlie mengangguk dan tertawa. "Aku memberimu kejutan." Claire merasakan sedikit kehangatan mengalir di hatinya. "Baiklah, aku tidak akan menanyakan detailnya padamu." "Tidak perlu, tunggu saja." Charlie punya beberapa rencana untuk mempersiapkan ulang tahun pernikahan yang istimewa dan eksklusif. Umumnya, kompensasi adalah tujuan utamanya. Lagi pula, sebelumnya dia sangat miskin dan tidak punya uang untuk membeli hadiah bagi istrinya. Bahkan, dia tidak mampu mengadakan pernikahan resmi untuknya. Sekarang setelah dia kaya, dia ingin memberi kompensasi kepadanya dengan sungguh-sungguh. Setelah berpisah dengan istrinya, Charlie pergi ke toko perhiasan bernama Emerald Court di pusat Aurous Hill sendirian. Emerald Court adalah toko perhiasan paling populer di kota itu. Mereka punya emas, platinum, berlian, giok, dan segala jenis batu permata serta aksesori yang bisa diimpikan siapapun. Sebutkan saja, mereka punya semuanya. Charlie ingin membeli hadiah untuk istrinya sebelum menuju ke hotel terbaik di kota itu untuk memesan tempat untuk pernikahan mereka yang terlambat. Ketika dia masuk ke toko, staf penjualan tidak repot-repot menghiburnya ketika mereka melihatnya mengenakan sepatu kets Adidas bergaris 4, alias palsu. Bagaimanapun, Charlie melihat-lihat sendiri untuk waktu yang lama sampai dia melihat kalung giok terkunci di lemari kaca. Kalung itu terbuat dari batu giok es yang paling eksklusif. Kalung itu sangat elegan dan indah, sangat cocok dengan aura Claire. Dia mengintip label harganya, 13 juta, yang merupakan hal yang mudah baginya. Dia mengantar salah satu petugas penjualan dan berkata, hai, tolong keluarkan kalung ini, saya ingin melihatnya." Orang itu meliriknya dengan acuh tak acuh dan bergumam, saya tidak punya kuncinya, itu ada pada manajer kami." Kemudian, dia berbicara melalui intercom dan berkata, Nona Wolfe, ada seorang pria di sini yang ingin melihat harta kita yang paling berharga." Tak lama kemudian, seorang wanita yang sangat mempesona dengan riasan yang sangat tebal berlari ke etalase toko dengan antusias. Namanya Jane Wolfe dan dia adalah manajer penjualan di toko itu. "Tamu bergengsi mana yang ingin melihat koleksi berharga kita?" Petugas itu menunjuk ke Charlie dan berkata, pria ini di sini." "Hah?" Jane mengalihkan pandangannya ke Charlie dan menunjukkan ekspresi jijik seolah-olah dia baru saja memakan seekor lalat. Bagaimana mungkin pecundang yang tidak bertanggung jawab ini mampu membeli harta karun paling berharga di toko itu? Dia menoleh ke arah pramuniaga pria dan berkata, hei, Gil, kamu bercanda, kan?" "Tidak, itu benar, pria ini ingin melihat kalung itu." Jane menegur dengan kasar, apakah kamu mengatakan bahwa pecundang ini mampu membeli kalung itu? Apakah kamu buta? Jika kamu buta, katakan padaku agar aku bisa memecatmu saat ini juga dan berhenti merasa kesal." Jane berpikir bahwa dia dapat membaca orang dengan sangat akurat setelah bertahun-tahun bekerja. Dia dapat melihat sekilas tentang orang seperti apa pembeli itu dan memprediksi daya beli mereka. Jadi, dari pengamatannya, dia dapat mengatakan bahwa Charlie hanyalah pecundang yang malang. Dia bahkan tidak mampu membeli kalung seharga $1.300, apalagi kalung seharga $13 juta. Dia hanya membuang-buang waktunya. Pramuniaga laki-laki itu tetap diam setelah dimarahi, tetapi Charlie mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Anda membuka pintu untuk berbisnis, kan? Saya ingin melihat kalung itu, apa masalahnya? Jane mencibir dengan jijik. Ya, kami memang membuka pintu kami untuk berbisnis, tetapi kami tidak berbisnis dengan orang yang terbelakang mental. Anda tidak mampu membelinya, keluar saja dari toko kami. Kerutan di dahi Charlie semakin dalam. Bagaimana Anda tahu saya tidak mampu membelinya? Sepasang mata mana yang Anda gunakan untuk menghakimi saya?
Haha. Jin mengejek dengan nada menghina. Kalung giok ini bernilai puluhan juta dolar. Katakan padaku, bagaimana Anda akan membayarnya? Saya tahu persis apa yang ingin Anda lakukan. Anda ingin saya mengeluarkannya sehingga Anda dapat mengambil gambarnya dan mempostingnya di Instagram untuk dipamerkan, benar kan? Jin menyilangkan lengannya di depan dadanya dan berdiri dengan kepala terangkat tinggi, tampak sombong dan angkuh. Ada beberapa pembeli di toko. Ketika mereka mendengar harga kalung giok itu, mereka ternganga kagum dan menunjuk Charlie sambil berbisik, ya orang itu sangat tidak tahu malu. Mengapa dia ingin melihatnya ketika dia tidak mampu membelinya? Kau benar. Bukankah dia melihat ke cermin sebelum meninggalkan rumahnya? Bagaimana dia bisa mendapatkan permata yang begitu indah dan berharga dengan pakaian berkualitas rendah itu? Biarkan aku memberitahumu, ada begitu banyak dari mereka saat ini. Charlie menatap Jane dengan curiga yang balas menatapnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita jalang yang bodoh itu. Dia mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Stephen. Aku ingin kau menyiapkan 13 juta dolar tunai dan datang ke Emerald Court dalam 10 menit. Baiklah, Tuan Muda, segera lakukan. Sudut bibir Jane berkedut saat dia menggoda. Wow, kau sangat memanjakan aktingmu. Aku terkesan. 13 juta dolar tunai? Haha, jangan membuatku tertawa. Saya belum pernah melihat uang tunai sebanyak ini seumur hidup saya. Saya harap Anda mengizinkan saya membuka mata hari ini. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda harus membuat janji terlebih dahulu dengan bank untuk penarikan uang tunai di atas 1 juta dolar? Hahaha, Anda sangat lucu. Charlie mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, karena kau belum pernah melihatnya sebelumnya, kau akan segera melihatnya. Suara-suara melengking mulai bergema di seluruh toko. Tidak apa-apa menjadi miskin, jangan terlalu sombong. Haha, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. 13 juta. Aku akan memanggilnya ayah jika dia bisa mendapatkan 13.000 dolar. Yah, aku penasaran untuk melihat seperti apa 13 juta uang tunai itu. Mendengarkan orang banyak yang memihaknya, Jane tersenyum puas. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana pecundang malang ini akan bereaksi ketika uang tunai itu tidak ada di sini. Beberapa menit kemudian, beberapa Rolls-Royce tiba-tiba parkir di depan pintu masuk Emerald Court. Segera setelah itu, 8 pengawal berjas hitam turun dari 2 mobil di depan. Mereka membawa koper kulit hitam, otot-otot mereka berkedut, ekspresi mereka serius, aura dingin dan pembunuh terpancar dari tubuh mereka. Rasanya seolah-olah suhu tiba-tiba turun di bawah nol. Semua orang di Emerald Court tercengang dengan keterkejutan yang amat sangat atas kejadian itu. Siapakah orang ini? Ada apa dengan penampilannya yang karismatik? Jane terkejut dengan penampilan yang begitu mewah, bertanya-tanya dalam hati apakah orang-orang ini ada di sini untuknya. Dia menepis pikiran itu dengan sangat cepat. Tidak mungkin. Pecundang malang itu tidak akan mengenal orang yang begitu berkuasa. Stephen keluar dari mobil ketiga dan melangkah ke Emerald Court. Jane segera bangkit untuk menyambutnya, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya dan langsung menuju Charlie. Tuan Muda, saya di sini untuk membawa uang. Kemudian, Stephen memberi isyarat dengan tangannya. Para pengawal kekar itu berjalan ke dalam toko, meletakkan koper di lantai, dan membukanya. Koper itu penuh dengan uang tunai. Semua orang ternganga karena sangat terkejut. Sialan. Pecundang itu, oh tidak. Apa yang dikatakan pria itu sebenarnya benar. Oh sialan. Siapa dia? Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka, mencoba mengambil gambar atau merekam video. Dalam keadaan terkejut, Jane bergumam sambil mengangguk kuat. Iya, aku melihatnya sekarang. Charlie berkata kepada Stephen, ya aku ingin bertemu dengan manajer toko ini. Stephen mengangguk, mengeluarkan ponselnya, mencari-cari di daftar kontaknya, dan menelepon. Begitu panggilannya dijawab, dia berteriak, bajingan, aku Stephen Thompson. Aku sekarang di Emerald Court. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk datang ke sini sekarang, atau aku akan menyuruh seseorang membakar toko dan mematahkan kakimu. Wajah Jane pucat pasi, matanya dipenuhi kengerian saat dia menatap Stephen. Siapa orang ini? Apakah dia sekuat itu? Bosnya adalah orang penting di Aurous Hill dan dia juga memiliki koneksi yang sangat baik di kelompok terorganisasi. Semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat dan terhormat. Dia tidak percaya ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Bahkan belum semenit pun berlalu,
Seorang pria setengah baya yang gemuk berlari dari kantor di belakang toko. Ia berlari kencang begitu melihat Stephen dan berkata, "Tuan Thompson, sungguh suatu kehormatan bagi Anda untuk mengunjungi toko saya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Saya bisa saja datang untuk menyambut Anda." Stephen menampar wajah pria itu, lalu menggeram marah. Anda benar-benar sombong, ya? Staf Anda bahkan berani memperlakukan tuan muda kita seperti ini. Apakah Anda sudah lelah bernapas? Stephen tahu bahwa tuan muda itu telah menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ia sangat kesal ketika seorang staf rendahan memperlakukannya dengan sangat buruk. Pria gemuk itu sedikit kesal ketika wajahnya ditampar keras, tetapi ketika mendengar ucapan Stephen, ia tersentak kaget. Tuan muda Stephen Thompson? Ya ampun, jika keberadaan Stephen sudah seperti naga di dunia fana, tuan mudanya akan menjadi dewa dari langit saat itu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia menoleh untuk melihat Charlie yang berdiri di samping Stephen. Pemuda itu tampak seperti orang biasa, tetapi dia adalah tuan muda Stephen Thompson. Pria gemuk itu merangkak berlutut dan berkata, tuan muda, saya benar-benar minta maaf, mohon maaf." Dia kemudian mengalihkan tatapan marahnya ke stafnya dan berteriak, "Bajingan bodoh mana yang menyinggung tuan muda? Tunjukkan dirimu." Semua personel penjualan mengalihkan pandangan mereka ke Jane seketika. Jane ingin mundur, tetapi pria gemuk itu melompat ke arahnya, mencengkeram kerahnya, dan menampar wajahnya sambil mengumpat. "Dasar jalang bodoh, beraninya kau menyinggung tuan muda kami. Kau buta dan bodoh." Jane berjongkok di lantai setelah tamparan itu dan meratap, Bos, saya minta maaf." Ya, saya buta dan bodoh, tolong maafkan saya, tolong." "Memaafkanmu?" Pria gemuk itu menjambak rambutnya, menarik wajahnya ke atas, dan meninju wajahnya dengan tinjunya yang besar. Dengan satu pukulan demi satu, darah mulai mengalir dari wajahnya. "Sialan kau jalang. Kau ingin menyeretku ke neraka, ya? Sebelum kau membunuhku, aku akan membunuhmu dulu." Beberapa gigi terlepas dari mulut Jane, pangkal hidung yang telah ia operasi plastik dengan biaya mahal patah, dan wajahnya benar-benar berlumuran darah. Ia berjuang dan berhasil melepaskan diri dari pria gemuk itu. Ia merangkak ke arah Charlie, meraih kakinya, dan berteriak, "Tuan muda, aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan menghakimi orang seperti yang telah kulakukan sebelumnya. Kumohon maafkan aku." Charlie melotot dingin padanya dan berkata, Pantas saja kau dihukum." Pria gemuk itu ternganga kaget saat melihatnya meraih kaki Charlie. Ia segera berlari dan menginjak kepalanya, dan berteriak, "Beraninya kau menyentuh kaki tuan muda. Aku akan membunuhmu." Dengan hentakan itu, Jane pingsan dan tidak sadarkan diri. Pria itu memanggil penjaga di pintu, buang wanita jalang ini ke tempat pembuangan sampah di gang belakang. "Baiklah, bos." Para penjaga segera mengangkat Jane yang berlumuran darah itu dan membawanya keluar dari toko. Charlie menatap kosong ke arah pria gemuk itu dan berkata, istriku suka kalung giok ini. Bungkuslah." Pria gemuk itu mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baiklah, aku akan segera melakukannya." Charlie mengambil kartu hitam itu dan berkata, gesek kartu ini." Kemudian, dia menoleh ke Stephen dan berkata, "Kamu dapat mengambil kembali uangnya sekarang." Pria gemuk itu dengan cepat menyela, tuan muda, karena kamu suka kalung giok itu, ambil saja, gratis." Charlie bergumam, "Aku tidak butuh kamu memberikannya kepadaku secara gratis." Pria gemuk itu berkata dengan takut-takut, tuan muda, terimalah ini sebagai tanda terima kasih dariku." Stephen memberitahu Charlie, tuan, karena dia ingin bertobat atas kesalahannya dengan hadiah itu, terimalah. Kalau tidak, kurasa dia tidak akan bisa tidur malam ini." Setelah ragu-ragu sejenak, Charlie mengangguk dengan lembut. "Baiklah, terima kasih atas hadiah yang murah hati itu." Pria gemuk itu menghela napas lega saat Charlie menerima kalung itu. Jika tidak, dia benar-benar takut Stephen tidak akan melepaskannya dengan pengaruh dan kemampuannya, membuatnya menghilang dari jaringan semudah menjentikan jarinya. Kemudian, Stephen bertanya, tuan, apakah Anda butuh tumpangan?" "Tidak, terima kasih." Charlie menjabat tangannya dan berkata, di mana pintu belakang Anda?" "Saya akan pergi sendiri." Para penonton merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Beberapa Rolls-Royce datang untuk mengirimkan $13 juta tunai hanya untuk membeli sepotong batu giok.
Ternyata pemilik Emerald Sword memberikannya kepadanya secara gratis. Siapakah pria yang tampak agak biasa-biasa saja dan biasa saja? Apa latar belakangnya? Banyak orang memposting video insiden itu di internet dan dengan cepat menjadi topik terpanas. Para netizen melabeli pria misterius itu sebagai pria yang sangat kaya, bos yang keras kepala, elit misterius, dan seterusnya. Bahkan ada kegiatan yang disebut cari orang kaya misterius yang diikuti oleh banyak orang secara aktif. Beruntung, saat orang-orang ini sedang merekam video, mereka didorong keluar toko oleh pengawal, sehingga gambar Charlie dalam video mereka sangat samar dan tidak jelas dan tidak dapat digunakan sebagai acuan perburuan.